Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Pada saat ini kita akan bersama mempelajari materi tentang aspek hukum pada kelayakan bisnis. Kalau kita tadi bicara tentang jenis badan usahanya, sekarang jenis izin usaha. Ini yang kalian harus pelajari juga ya. Ada pelajari. Jadi kalau misalnya ingin usaha, itu apa? Ada sertifikat, akte tanah, di pembayaran PBB, ada akte pendirian untuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum usaha. Nah, untuk mikro cukup mendapatkan perizinan surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala pasar setempat. Kemudian ada surat keterangan domisili usaha. Bukti adanya persetujuan dari RT, RW, kecamatan, kelurahan. Nah, ini tadi untuk mencegah apabila terjadi suatu masalah, ya kan? Oh, saya punya kok ini ADART-nya, saya punya kok surat keterangan usahanya, saya punya kok yang namanya surat keterangan domisili usaha. Tetapi itu hanya cukup untuk yang usaha mikro, ya, dengan aset usaha itu maksimum 25 juta. Itu boleh. Mungkin usaha gorengan termasuk seperti inilah. Kemudian ada lagi izin usaha. Nah, ini sudah mulai agak naik gitu kan. Untuk PT, CV, atau berbentuk badan hukum lainnya. Ada nomor pokok wajib pajak. Nah, ini diperlukan untuk orang usaha bayar pajak. Kemudian ada lagi surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha, surat tanda rekanan, ya kan, SIUP, ya, SIUP. Kemudian, nah ini ada lihat ya, investasi di atas 200 juta baru SIUP. Kalian harus tahu ya, Anda harus punya apa. Kalau kadang sekarang ada masalah karena kita semua tidak begitu paham tentang aspek itu. Jadi, Anda harus punya SIUP. Nah, SIUP sendiri investasi Anda di bawah 200 juta ya mungkin tidak perlu, gitu kan. Tapi yang pasti sebaiknya kalau kalian ingin usaha, dan kalau Anda jadi pengusaha atau punya usaha, wajib punya NPWP. Karena itu dua hal yang sangat berguna ya, antara lain untuk transaksi keluar masuknya uang jelas, ya. Kemudian apabila membayar pajak akan lebih mudah, dan apabila akan ada anggaplah bantuan dan lain-lain itu Anda bisa masuk. Sekarang kan dengan masa sulit seperti ini banyak bantuan dari pemerintah untuk usaha kecil, usaha mikro kecil. Bagaimana mungkin Anda bisa terdaftar apabila Anda tidak mempunyai surat-surat seperti ini? Misalnya usaha mikro, ya, usaha mikro ini Anda tidak ada perizinan. Jadi dengan lapor ke pemerintahan setempat, Anda terdaftar sebagai usaha mikro, ada surat keterangan domisili usaha, ternyata ada hal keuntungan yang kalian dapatkan. Minimal kalau ada bantuan usaha, kalian sudah terdaftar dan berpeluang untuk dapat. Ini juga kalian perlu lihat ya. Jadi kalau kalian perlu beli, kalian ingin membeli sesuatu, ya, produk, lihat dulu ada PIRT-nya nggak? Pangan industri rumah tangga ada nggak? Oh ada. Oh berarti dia sudah ada, sudah dilihat ya. Di sini sebagai contoh ini PIRT-nya ya. Ini kan enak kalau kalian, oh iya Mbak, ini sudah punya sertifikat PIRT ya, produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian kita lihat di sini, apalagi di sini keamanan pangan. Nah, dia sudah juga telah mengikuti penjuluhan keamanan pangan, sehingga otomatis di kepala si konsumen, oh ya sudah mengikuti aturan-aturan main yang ditetapkan. Kemudian juga ada legalitas produknya. Oh ini ada BPOM-nya, ini ada apa? Ada halalnya, ya kan?
Nah ini penting ya, apalagi kita kalau produk-produk itu sekarang kita merupakan salah satu persyaratan ya untuk industri pangan umum, pangan secara keseluruhan, dan kita sebagai konsumen harus aware, awas, waspada. Kita lihat, oh ada BPOM-nya, oh ada halalnya. Nah ini ya. Di sini ada beberapa hal, saya kode BPOM, MD makanan dalam negeri, ML makanan luar negeri. Nah ini tadi ada BPOM ya, ini misalnya ada berapa legalitas usaha, 1 PIRT, 2 surat penyuluhan, 3 BPOM, 4 halal MUI, standar nasional Indonesia, standar kualitas ya, ISO 22000, kemudian ada sertifikat HACCP, anak-anak pangan tahu nih apa HACCP. Jadi ini semua yang terkait legalitas produknya, minimal ada PIRT, SP, BPOM, halal MUI, SNI, standar kualitas. Biasanya kalau sudah lengkap gini berarti perusahaan itu skalanya dia boleh dikatakan besar. Selain itu ternyata juga ada yang namanya legalitas merek. Legalitas merek seperti tahun 2001 ya, ini sebagai contoh nih, mungkin kalian tahu nih ya, ada merek Oreo, ada merek Rio, ada merek Rodeo, gambarnya mirip. Ya. Ini kadang menimbulkan protes bagi orang yang duluan. Misalnya saya membuat suatu produk, dari dulu saya ingin memberi merek TNT produk, namanya TNT food gitu kan. Kemungkinan ditolak. Wah, ya pasti ditolak karena ini konotasinya kekerasan. Dulu ada klub basket Washington Bullets. Bullets itu peluru ya. Itu identik dengan kekerasan. Sekarang diganti Washington Wizards. Nah itu juga demikian, yang berbau kekerasan. Ini juga ada merek ya, dikatakan merek merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Oreo sudah terkenal. Meleset dikit deh, Rodeo. Ya ini kelihatan di mereknya Rodeo. Ada lagi Rio. Buat pemilik Oreo ini merasa terganggu ini. Mengapa? Oke lah kalau Oreo meleset jadi Rodeo, meleset jadi Rio, tapi warnanya merah, hitam, nggak masalah. Mungkin masih tidak masalah. Tapi Anda lihat Oreo warnanya biru, ada gambar biskuitnya, ya kan? Kemudian ada Rio warnanya biru juga, ada gambar biskuitnya. Rodeo gambarnya warnanya biru juga, ada logo biskuitnya dan mirip posisi-posisi. Di sini dikatakan sebagai tanda pembeda, merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan atau antara satu dengan yang lainnya, baik pada keseluruhan, asal, sifat, cara pembuatan, tujuan pemakaian, maupun pada pokoknya, bentuk, cara penempatan, bunyi ucapan. Nah, ya. Seperti gini kan Oreo, Godorio, Rodeo. Kalau malam-malam asal beli dikasihlah Rodeo, dikasihlah Rio. Nah, saya mintanya Oreo. Kalau saya kadang-kadang merasa heran juga, ya. Mengapa saya merasa heran? Apa nggak ada ide lain ya, untuk membuat merek yang lain gitu kan? Kenapa harus dompleng? Ini yang kadang-kadang sulit saya terima. Tapi kenyataannya memang demikian. Ini contohnya Oreo, Rio, Rodeo. Ini maaf nih di negara China ini Tionghoa, biasanya di Tiongkok. Ya. Ini kayak logo mirip McDonald ya. Kalau kita lihat di sini bukan McDonald ya. OMC Mac apa ini? Terbalik. Kemudian ada lagi KFG. Wah ini bukan hanya KFC tapi KFG. Ini real ini. Kemudian ada lagi KitKat Chunky, ini KitKat Nestle punya jadi Kicker. Nah ini kan kalau orang tidak awas kan susah. Kemudian di sini ada objek perlindungan hukum ya, hak eksklusif dari negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Kepastian hukum.
sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Nah ini. Tapi susah ini kan, Amerika nuntutnya di China susah ini. Susah. Kemudian status pendaftar, Indonesia mengenal asas konstitutif yaitu hak atas merek yang diperoleh atas nama pendaftarnya. Artinya pemegang adalah seorang yang mendaftarkan pertama kali di Dirjen Hak Kekayaan Indeks Intelektual. Nah, ini yang suka menjadi masalah. Nah, tapi gini, jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun terhitung tanggal penerimaan. Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. Nah, ini timbul konflik ini biasanya apabila dia sudah lebih dari itu dan ada orang aslinya yang punya. Ya. Akhirnya kalah ya. Menurut saya sih wajar aja orang dia cuma mendaftarkan merek itu tertentu, misalnya merek tertentu, terus kemudian yang aslinya ngaku, yang aslinya menuntut, ya akhirnya dia dibatalkan. Kemudian di sini juga ada mutasi dan lisensi. Mutasi pengalihan hak, ya, pewarisan, wasiat, hibah, dan seterusnya. Lisensi izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang untuk menggunakan merek tersebut, baik seluruh maupun sebagian jenis barang dan jasa yang didaftarkan. Sebagai contoh, ini bagi kalian suka ngemil, silahkan menikmati, tapi mungkin sudah tidak ada lagi Lay's, ya. L-A-Y-S, Lay's, Citatos, apalagi itu sudah tidak berproduksi di Indonesia. Pepsi juga seperti itu. Jadi kita sekarang tidak lagi mengenal, tidak lagi ini Pepsi, ya, karena haknya sudah tidak diberikan lagi di Indonesia. Kalau di sini contohnya ada, nah ini Swallow Globe dengan cap bola dunia. Ini kelihatannya waktu itu beberapa saat lalu, ini sudah agak lama terjadi pengalihan ya. Mungkin aslinya dari ini ya, dari China sana sudah dialihkan ke Indonesia. Jadi tidak lagi menggunakan merek-merek seperti ini ya. Ada ini ya, Swallow Globe brand sudah pindah ke sini. Ini biasanya kalau yang sudah besar ya, kalau yang kecil mah. Di sini juga ada tentang pelanggaran sanksi. Misalnya pasal 90 Undang-Undang Merek 15 tahun 2001 bahwa ada pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Ada ancaman hukumnya. Jadi ada ancaman, jangan main-main ini kan. Nah ini ada. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, mendingan pakai merek lokal tapi asli dibandingkan dengan merek ini tapi palsu. Dan 4 tahun dan denda paling banyak 800 juta. Ini pelaku usaha. Pengusaha, pekerja, pembantu pengusaha. Ini namanya pengusaha ya. Yang keempat ini pasti bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Jelas ya. Dia harus ada pembukuan, harus ada badan usaha. Terus-menerus terang-terangan dalam kualitas tertentu. Ya. Kalau cuma short time, yang penting laku sebentar kemudian berhenti, bukan pengusaha. Tetapi di sini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, kemudian dia punya pembukuan dan memiliki badan usaha. Ini tadi sudah saya kemukakan ya, jenis-jenis badan usahanya, ya. Ada PT, ada yayasan, ada koperasi, persekutuan perdata, firma, CV, perusahaan dagang, dan ini beberapa logonya. Nah ini ternyata ada sanksi atas tidak dimilikinya izin usaha. Ya, misalnya contoh usaha perkebunan. Ini banyak didendanya, 2 miliar. Paling lama 5 tahun. Nah ini, setiap orang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan lahan tanah tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan, maka diancam pidana 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Kemudian karena kelalaian, tidak memiliki izin usaha 2 tahun 6 bulan, denda 1 miliar.
mungkin tidak diperpanjang dan seterusnya. Ini yang memang dengan sengaja ya itu tadi. Tapi kalau tidak dengan sengaja mungkin sudah habis izin usaha, kena yang di bawah. Jadi inilah akibat hukum dari tidak punya izin usaha. Hal yang penting lain adalah semua harus punya izin. Kecuali mungkin mikro ya. Mikro, tapi mikro pun sebaiknya nanti ada PIRT dan seterusnya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.